البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang ke-7, bab sifat shalah. Ini sifat tata cara salat. Di kitab Shalah. Di buku Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan terlewat yang ini diantara bacaan yang dibaca ketika sholat, ya, rakaat 1 dan kedua adalah Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian rakaat yang ketiga dan keempat cukup baca Al-Fatihah. Apabila kadang-kadang kita membaca surat maka boleh. Juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan ketika sholat Syria, sholat zuhur dan sholat asar, sholat yang pelan itu. Beliau memperdengarkan bacaan. Sebutkan beliau pernah membaca, ya, surat Luqman, demikian juga Adzariyat, ya, ketika belum melakukan sholat zuhur. Ada kadang memperdengarkan sebentar. Berikutnya hadis yang ke-21 di bab sifat shalah ini, dan itu hadis yang ke-270 di buku ini. Qala rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini sebuah Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, "Kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nahzuru disebutkan di sini oleh Imam Sunani, nuqaddir, kami mengira-ngira. Ya, kami mengira-ngira qiyam, jadi berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhr wal asr, ketika sholat zuhur dan sholat asar. Ini beliau mengira-ngira ini. Sebenarnya menyebutkan itu salasuna rajulan, 30 orang itu memperhatikan sholat Nabi, dikira-kira apa sih yang dibaca Nabi ketika sholat zuhur dan asar. Fahazarna qiyamahu, maka kami mengira-ngira, ya, kira-kira berapa lamanya itu berdirinya beliau fi rakaataini al-ulayaini, di 2 rakaat yang pertama minadz zuhur, ketika sholat zuhur, qadra, sekedar, ya, membaca apa? Alif lam mim tanzil as-sajdah, panjang, ya. Walaupun disebutkan dari riwayat yang lain belum membaca bacaan yang lain selain ini. Sabi isma rabbikal a'la dan semisalnya. Paham? Jadi menunjukkan bermacam-macam bacaan Nabi, tapi kira-kira adalah itu. Alif lam mim tanzil 30 ayat. Itulah yang dibaca ketika sholat subuh di hari Jumat, kan itu, rakaat yang pertama. Agak panjang. Juga sudah lewat, beliau pernah membaca juga Luqman, Adzariyat. Ya Allah musta'an, ini bacaan beliau selesai. Kadang-kadang tadi kita sebutkan baca surat Sabi isma rabbikal a'la, atau yang biasa kita baca ya wal laili idza yaghsha, seperti itu. Wa bil ukhrayaini qadra nisfi min dzalik, dan di 2 rakaat yang lain 3 dan 4 sekadar setengah dari itu. Berarti separuhnya. Berarti setelah Al-Fatihah juga membaca surat, kan itu. Tapi dalam hadis Abu Qatadah yang telah lewat, ya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surat, ya, kemudian rakaat 3 dan 4, 2 rakaat yang berikutnya Al-Fatihah saja. Paham? Jadi inilah kebiasaan beliau. 3 dan 4 adalah apa? Al-Fatihah saja. Kalau mau dikasih surat kadang-kadang boleh, sebagaimana hadis Abu Sa'id ini. Paham? Jadi boleh. 3, 4 kadang kita membaca, imam kok belum rukuk ini, kita baca umpamanya inna ata'ina al-kautsar, enggak apa-apa. Itu. Wa bil ulayaini minal asr, dan di dalam 2 rakaat yang pertama, rakaat 1 dan 2, minal asri, dari salat asar, ala qadril ukhrayaini minadz zuhur, atas kadar 2 yang lain dari zuhur. Ini 3 dan 4. Jadi rakaat 3 dan 4 di salat zuhur itu seperti rakaat 1 dan 2 di salat asar. Itu yang mudah untuk dipahami, kan demikian. Wal ukhrayaini analis min dzalik, dan 2 rakaat yang lain ini 3 dan 4 di surat asar atas separuh dari itu, dari 1 dan 2 dari surat asar itu tadi. Rawi Muslim, beriwayatkan Imam Muslim rahimahullah.
Ya itu. Kemudian berikutnya kita baca hadis nomor 22. Wan Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman bin Yasar. Qala beliau mengatakan, Sulaiman bin Yasar ini Masya Allah sebutkan oleh Imam Sunani, yaitu Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar. Ya, dia termasuk ya faqihan, fadilan, siqah, abid, wara'an. Siqah, al-ibadah, wara', hujjah, termasuk ahadus fuqaha sabah. Ini ahli fikih yang 7 yang ada di Madinah ini. Di antara Sulaiman bin Yasar ini. Beliau mengatakan seorang tabi'in. Qala beliau mengatakan, ya di sini adalah yang sahih. Beliau mengatakan, kana fulan yutilul ulayaini min adh-dhuhr. Adalah fulan memanjangkan 2 rakaat di salat zuhur. Ya disebutkan di sini fulan yuridu bihi, maksudnya adalah amir, pemimpin yang ada di Madinah. Sebenarnya mengatakan itu adalah Amr bin Salamah. Ya ini. Bukan Umar bin Abdul Aziz. Nah ini. Jadi adalah fulan, tidak suka namanya. Dan fulan ini benar dia. Dia memanjangkan ulaya ini 2 rakaat yang pertama minadur di salat zuhur. Wa yukhafif al-asr, dan meringankan. Ya berarti memendekkan bacaan di salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib, dan membaca di salat maghrib, bi qisaril mufassal. Di apa? Mufassal yang qisar, yang pendek-pendek. Fil maghrib. Ketika maghrib membaca qisar mufassal. Mufassal yang pendek. Ya, disebutkan mufassal itu yang terpisah-pisah, itu diawali dari surat Qaf. Paham? Surat Qaf itu. Juz yang ke-26. Ya, di Qaf, ya kemudian nanti ada di situ ada Hujurat, ya. Kemudian perpisahan itu adalah tengah-tengahnya Dzariyat. Baru masuk juz 27. Ya, maka di sini apa? Kisornya disebutkan di riwayat yang lain, yaitu Al-Mursalat, membaca itu yang dibaca ketika sholat maghrib. Ini Nabi membaca dengan pendek dari mufassal. Wabil isya, dan ketika sholat isya bi wasatihi, dengan tengahnya. Disebutkan di riwayat itu Nabi membaca ya wattini wazaitun, tidak ada bacaan yang bagus, ya. Kalau tidak mendengar bacaan yang sebagus bacaan Nabi ketika membaca wattini wazaitun. Ya itu. Wabil subuh, dan ketika sholat subuh, ya. Jadi disebutkan di isya itu membaca apa? Pertengahan dari mufassalan itu. Sedangkan ketika sholat subuh bitiwalihi, dengan panjangnya. Subuh dengan panjang. Ya itu. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma sholaitu wara'a ahadin." Aku tidak sholat di belakang seorang pun asbah sholatan, yang mirip, yang paling mirip sholatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hada, dari orang ini. Jadi orang ini malah benar. Ya itu. Ar-Rajul Nasai, meriwayatkan Imam Nasai bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Demikian juga ya yang terakhir ini, Wan Jubair, ini bahasan kita ini yang terakhir, Wan Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya di sini ketahuan alaih ini. Kalau beliau mengatakan, ini apa yang dibaca Nabi ketika sholat maghrib. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca fil maghrib, ketika sholat maghrib, Fitur. Batur kitab mastur bi raqim mansyur. Juz yang ke-27. Ketahuan alaih, hadis riwayat Muslim. Maka ini diantara bacaan-bacaan Nabi. Ya. Maka di sini dibahas tentang permasalahan hadis yang tadi kita baca. Berarti di sini diajarkan tentang bagaimana seorang ketika sholat apa yang dibaca setelah Al-Fatihah. Ya, dari hadis-hadis yang disebutkan. Seorang disebutkan apabila dia mendahulukan membaca surat kemudian baru Al-Fatihah, maka tidak dianggap suratnya. Ini dia masuk rakaat yang pertama membaca surat dulu baru Al-Fatihah, terus rakaat yang kedua, maka enggak dianggap suratnya itu ya. Membaca wal asr kemudian baru Al-Fatihah, maka enggak dianggap ya suratnya itu. Kemudian juga sunnah memanjangkan bacaan rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua, sebagaimana telah lewat. Adapun rakaat ketiga lebih panjang dari rakaat keempat, bukan mustahab. Bahkan kita membaca Al-Fatihah saja, kemudian Al-Fatihah saja rakaat yang keempat adalah boleh, itu sunnah Nabi juga. Ya, walaupun kadang-kadang boleh rakaat yang ketiga membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang pendek. Demikian juga orang yang masbuk, ya, maka ketika dia rakaat yang ketiga, umpamanya mendapat imam rakaat yang ketiga, maka dia cukup Al-Fatihah saja. Kemudian ketika
dia menyempurnakan, ya Imam salam dia kemudian melakukan rakaat yang ketiga dia kan cukup baca Al-Fatihah juga. Kemudian juga dibahas ya bahwa orang apabila dia makmum pun dia membaca Al-Fatihah bagaimana pernah kita lewat ya. Kemudian dalam bahasan ini apa yang dibaca ketika sholat ya bisa ditulis secara Al-Fatihah. Bacaan ketika sholat zuhur, ketika sholat zuhur ini dalam Sahih Muslim bisa ditulis. Tadi sudah mewakili ya, tapi kurang lengkap. Ini lebih lengkap lagi insyaallah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, karena Nabi yaqra'u fid-dhuhr, Nabi membaca ketika zuhur sabbihisma rabbikal a'la. Ini sunnah. Ketika zuhur membaca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa bil asr lahu dzalik, ketika asar semisal itu. Ya, kalau tadi kan disebutkan seperti Alif Lam Mim Tanzil kan panjang 30 ayat. Ini Nabi juga pernah membaca sabbihisma. Ini riwayat Muslim juga ini. Paham ini dibaca. Boleh. Ya itu. Di asar juga itu juga boleh. Di dalam Sahih Muslim. Kemudian disebutkan riwayat Imam Tirmidzi hadis Jabir bin Samurah juga hadis yang hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dzhur, Nabi ketika dzhur membaca ya dzhur wal asr. Ini lihat berikutnya ini. Dzhur dan asar dibaca juga was-sama'i dzatil buruj. Itu juga. Mudah ini mudah dihafalkan. Zuhur dan asar selain tadi sabbihisma rabbikal a'la juga was-sama'i dzatil buruj. Demikian juga was-sama'i wa thariq. Wasibuha dan yang semisalnya. Karena kan enggak terdengar atau kadang Nabi perdengarkan tapi kan tidak jelas. Tapi mereka mengira-ngira. Sungguh tadi sekitar 30 orang. Ya ini kira-kira ini. Ini yang dibaca ketika zuhur, al-buruj, at-thariq, al-a'la, itu. Kemudian juga hal ataka haditsul ghasyiyah juga riwayat Imam Bazzar yaitu. Kadang-kadang baca Luqman juga boleh. Selesai ya, berarti zuhur dan asar yang dibaca. Paham? Kemudian kita pindah. Bacaan asar, zuhur tadi sudah asar. Riwayat sebagian mengatakan separuh dari sholat zuhur. Tapi sudah jelas tadi, zuhur dan asar mirip-mirip boleh. Kemudian ketika maghrib apa yang kita baca? Kalau tadi kan disebutkan oleh Ibnu Hajar, Nabi membaca tur kan? Di situ ada beberapa riwayat. Hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Rafi bin Hadij. Kuna nusolli maghrib, kami sholat maghrib dan kami selesai sholat itu kami bisa melihat tempat ya anak panah kami. Jadi selesai sholat itu enggak gelap sekali. Anak panah masih kelihatan. Ya itu. Juga riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah membaca ya kadang-kadang ini jarang sekali tapi ya surat Al-A'raf. Paham? Alif Lam Mim Shad itu. Karena diperhatikan dulu. Ini sampai masuk sholat Isya itu. Sholat maghrib belum selesai sudah masuk waktu Isya membaca surat Al-A'raf. Nah itu. Kemudian juga tulis ini ketika sholat maghrib ya, hadis Ummul Fadl dalam Bukhari Muslim ini malahan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara fiha bil mursalat. Nabi membaca di dalamnya al-mursalat. Paham al-mursalat. Zahirnya oleh alam dalam surat tersebut. Berarti mungkin dibagi ya oleh alam. Nabi membaca fiha yakni di dalam sholat maghrib tersebut dengan al-mursalat. Jadi boleh panjang kadang-kadang. Mursalat jelas hadisnya Bukhari Muslim. Kemudian misalnya ketika sholat maghrib itu kan Al-Qiyamah juz 29 itu. Kemudian ketika sholat Isya, ya, ganti sekarang sholat Isya dari maghrib al-mursalat kira-kira itu. Isya disebutkan hadis Mu'ad ya ketika Nabi memperingatkan beliau sholat panjang sekali, ya kan baca Al-Baqarah. Nabi kemudian mengatakan afatan kamu apa membuat fitnah ya Mu'ad, bacalah kalau kamu mengimami manusia wasyamsi wa duhaha. Bisa ditulis wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sabi isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Nah, itu ketika Isya. Paham? Juga tadi watini wa zaitun. Kemudian sholat subuh, maghrib Isya sudah selesai kan? Sekarang sholat subuh bagaimana ini? Ya disebutkan jumhur ulama suka untuk memanjangkan. Tiwal mufassal ini qaf dan sebagainya. Kemudian Dzariyat boleh. Ya juga membaca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, beliau membaca surat Yusuf. Kadang-kadang beliau itu membaca surat Yusuf sampai belakang itu terdengar suara tangisan beliau.
nasyid, ini tangisan isakan Umar bin Khattab ketika membaca. Yaitu. Semua dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Abu Barzah, Nabi membacakan yaqra bis sittina ila mi'ah. Membacakan 60 sampai 100 rakaat. Nah itu. Kalau ada alif lam mim tanzil itu kan panjang-panjang ayatnya, 30 ayat itu. Itu panjang sudah itu. Ya, jadi subuh memanjangkan 60 sampai ya 100. Ini. Kemudian juga afdalnya membaca surat secara sempurna. Ya, syarat sampai selesai kan itu. Kadang-kadang baca panjang yang belakangnya ya agak ribut nanti. Kemudian juga disebutkan Nabi kadang memanjangkan supaya belakangnya itu bisa apa? Bisa ikut dalam shaf. Jangan kemudian malah udah mulai orang pada masuk dia cepatkan dah. Ya kalau bisa supaya jamaah itu sholat dengan sempurna, tidak masbuk kan itu. Kemudian juga disebutkan boleh membaca di awal surat dan setelahnya adalah akhirnya boleh. Kemudian mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan makruh ya mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Yaitu. Ya sebenarnya mengatakan apa? Mengatakan tidak makruh, tidak makruh, boleh. Nabi pernah membacakan itu, yaitu aja. Jadi boleh dalam 1 rakaat mengumpulkan 2 surat. Nabi ketika sholat malam tuh baca Al-Baqarah, kemudian Al-Imran kan demikian. Juga boleh umpamanya dia balik ya umpamanya juz 29 kemudian rakaat kedua baca juz 27 boleh. Mengulang 2 surat, mengulang ini rakaat pertama disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, bisa ditulis ya, riwayat Imam Abu Dawud dari seorang dari Juhainah sahih ya. Nabi salat fajar belum membaca Al-Zalzalah rakaat pertama. Rakaat yang kedua membaca Al-Zalzalah lagi. Paham? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pendek kali. Rakaat yang kedua diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita waktu itu terlambat, banyak yang terlambat. Kita enggak terlambat alhamdulillah. Jadi orang-orang yang di rumah-rumah itu kan jauh jalannya, dikirai panjang sebagaimana biasa. Ternyata rakaat yang pertama membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat yang kedua diulangi lagi. Boleh, ya hadisnya sahih. Tapi jarang itu dilakukan. Yang sunnahnya tadi yang sering Nabi itu memanjangkan. Sampai di sini sunnah Muhammad 3 surah Al-Nahl. Astagfirullah.